Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 11, marilah kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan topik pertama di kelas 11 adalah struktur dan fungsi sel. Tujuan pembelajaran terlain agar kamu dapat mengubah sikap dan perilaku untuk senantiasa menjaga keanekaragaman hayati sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian dan keanekaragaman hayati, menjelaskan saintis yang berperan dalam sejarah perkembangan teori sel, membedakan teori-teori sel yang dikontribusikan oleh para ahli, mengaitkan teori sel satu dengan yang lain berdasarkan perkembangannya, dan seterusnya. Kemudian, apa itu sel? Sel itu adalah satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel itu juga merupakan tempat terselenggaranya fungsi-fungsi kehidupan. Sejarah penemuan sel. Dalam hal ini ada beberapa ahli yang terlibat. Yang pertama, Antony van Leeuwenhoek 1665 adalah orang yang membuat dan menggunakan mikroskop pertama kali dan menyebut bahwa sel adalah sebuah satuan kehidupan. Kemudian ada Robert Hooke 1666. Dia melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus sumbat botol yang dia lihat di bawah mikroskop rancangan Hooke seperti yang terlihat pada gambar ini. Dan dari hasil pengamatannya, kemudian dia menamakan bahwa benda tersebut adalah sel, yang dalam bahasa Latin adalah cellula. Selanjutnya ada Schleiden dan Schwann pada tahun 1838 dan 1839. Schleiden adalah penemu sel tumbuhan, sedangkan Schwann adalah penemu sel hewan. Teori sel yang mereka kemukakan adalah bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel, dan sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Lalu Johannes Purkinje atau Johannes Evangelista Purkinje 1839, dia memperkenalkan istilah protoplasma untuk menyatakan zat yang pertama kali dibentuk tersusun dari nukleoplasma dan sitoplasma, yaitu bagian yang lebih cair. Selanjutnya Rudolf Virchow 1858 menyatakan bahwa setiap sel yang ada berasal dari sel sebelumnya. Sekarang kita lihat bagian-bagian sel. Ada membran sel, ada sitoplasma, nukleus, dan organel. Selanjutnya, sebelum kita lihat rinciannya dari organel-organel tersebut, mari kita lihat dulu komponen penyusun sel. Komponen kimia penyusun sel adalah kapalan. Ada yang tahu kapalan? Nah, di sini kapalan itu maksudnya adalah ini dia. K-nya karbohidrat, P-nya protein, A-nya air, L-nya lipid, dan AN-nya adalah asam nukleat. Inilah komponen-komponen kimia penyusun sel. Lalu macam-macam sel. Secara umum sel terbagi dua. Ada yang namanya sel prokariot atau prokariotik. Itu sel yang tanpa membran inti, tidak mempunyai membran inti sel, contohnya seperti bakteri. Yang kedua, eukariot atau eukariotik. Sel ini sudah memiliki membran inti sel, contohnya tumbuhan, hewan, jamur, dan termasuk manusia. Nah, organel-organel sel bisa diamati di gambar sel berikut ini. Di sini bisa kamu amati satu persatu. Tidak usah saya bacakan satu persatu, nanti bisa kita
lihat uraiannya. Oke, kita lanjut. Ada persamaan sel tumbuhan dengan sel hewan, selain tentunya ada perbedaannya, yaitu sama-sama memiliki membran plasma, memiliki inti sel, memiliki sitoplasma, memiliki sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, dan mitokondria. Kita lihat yang pertama, bagian dari sel itu pertama adalah membran sel atau membran plasma, berfungsi sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Berperan juga sebagai pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Nah, dia berarti bersifat selektif permeabel. Kemudian tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Ini gambar membran plasma. Lapisan yang terluar yang berwarna biru muda ini adalah bagian dari lemak. Yang bawahnya juga. Jadi lemak yang menyusun membran plasma itu adalah dua lapisan. Ini bagian kepala dari lemak tadi. Kemudian ini bagian ekornya, ya, bagian kepala. Bagian kepala itu tersusun dari fosfat yang bersifat hidrofilik, dan bagian ekor itu tersusun merupakan lipid atau lemak yang bersifat hidrofobik. Nah, yang ini yang seperti cabang-cabang ini adalah glikoprotein, gabungan antara glukosa dan atau karbohidrat dan protein. Sedangkan yang membulat atau yang agak membulat ini adalah merupakan protein. Protein ini posisi atau letaknya bermacam-macam. Ada yang hanya di permukaan. Yang letaknya hanya di permukaan itu dikenal dengan protein perifer, protein tepi. Kemudian ada protein yang mulai dari permukaan atas sampai bawah yang menembus. Ini dikatakan protein integral. Protein integral. Nah, lapisan lemak yang dua ini nanti dikenal dengan istilah lipid bilayer. Lipid bilayer. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Fungsinya adalah mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, tempat penggandaan DNA. Lalu 3, sitoplasma. Merupakan cairan sel dalam sel. Kemudian disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jelly atau koloid. Jadi dia agak kental. Berfungsi juga sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Yang keempat, sitoskeleton. Berperan sebagai pemberi bentuk sel, pengatur gerakan sel berupa jaringan protein, filamen, dan tubulus. Jadi bentuknya berupa protein, filamen, dan tubulus. Yang kelima, ribosom. Dia merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma dan nanti ada yang melekat pada retikulum endoplasma. Sehingga retikulum endoplasma itu disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Fungsinya melakukan sintesis protein. Yang berikut adalah retikulum endoplasma atau RE. RE terbagi menjadi dua, ada RE kasar. Dia kasar atau dikatakan kasar karena permukaannya ditempeli oleh ribosom dan fungsinya adalah untuk sintesis protein. Sedangkan RE halus di permukaannya tidak terdapat ribosom dan fungsinya adalah untuk sintesis lemak. Yang ketujuh, badan Golgi. Bentuknya seperti kantong pipih yang berkelok-kelok, memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikolasi, kemudian membentuk lisosom. Jadi badan Golgi itu dapat membentuk lisosom. Yang kedelapan, lisosom. Fungsinya mencerna
makromolekul secara intraseluler, kemudian menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Jadi lisosom itu memiliki enzim pencernaan. Yang kesembilan, peroksisom. Peroksisom berfungsi menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 atau peroksida air yang berfungsi merombak lemak. Yang ke-10 adalah mitokondria. Mitokondria itu merupakan tempat terjadinya respirasi sel sehingga dapat menghasilkan energi. Tambahan di sini peroksisom juga dapat menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, sentriol. Pada sel hewan ada, pada sel tumbuhan tidak ada. Dinding sel pada sel hewan tidak ada, pada sel tumbuhan ada. Vakuola pada sel hewan ukurannya kecil, pada sel tumbuhan ukurannya besar. Plastida pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat di gambar ini, ya. Bisa kamu amati sendiri nanti. Di sini sel hewan, di sini dinding sel hanya ada pada tumbuhan. Sentriol ada pada sel hewan. Kemudian kloroplas ada pada sel tumbuhan, dan bentuknya juga kita lihat berbeda, ya, karena penyusun dinding sel pada tumbuhan adalah selulosa, sedangkan bagian luar dari sel hewan adalah membran dan penyusunnya adalah lipoprotein. Jadi berbeda. Nah, perbedaan itu tadi adalah sentriol. Fungsi sentriol mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Kemudian dinding sel keras karena disusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Vakuola adalah merupakan kantong yang berisi cairan. Pada tumbuhan berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor. Turgor itu adalah ketegangan yang terjadi pada dinding sel akibat tekanan dari cairan yang ada di dalam sel. Yang keempat, plastida, terdiri dari ada kloroplas, yaitu pembentuk klorofil. Kemudian di sini ada tilakoid, tempat terjadinya fotosintesis, dan stroma, tempat menyimpan hasil fotosintesis. Itu bagian dari kloroplas. Kemudian ada kromoplas, yaitu mengandung karoten atau zat-zat warna lain selain klorofil dan kloroplas atau kloroplas tentunya. Lalu leukoplas menyimpan cadangan makanan, atau dikatakan dia plastida, dikatakan dia sebagai plastida yang tidak berwarna. Transport pada membran plasma. Transport atau pengangkutan yang terjadi melalui membran plasma bisa terjadi melalui dua cara. Yang pertama, transport pasif, yaitu transport yang tidak menggunakan energi. Dan yang kedua, transport aktif, yaitu transport yang menggunakan energi. Transport pasif terbagi menjadi dua. Pertama melalui difusi, dan yang kedua melalui osmosis. Difusi sendiri ada dua macam. Ada difusi sederhana dan ada difusi terfasilitasi. Kalau difusi sederhana, dia terjadi dengan sendirinya, sedangkan difusi terfasilitasi terjadi dengan adanya bantuan, misalnya oleh protein pembawa yang terdapat pada membran sel. Kemudian osmosis itu terjadi melalui difusi molekul air yang melintasi membran yang bersifat permeabel. Kemudian transport aktif terjadi melalui dua cara, yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis yaitu proses memasukkan zat tertentu dari luar ke dalam. Jika yang dimasukkan adalah berupa benda padat atau memakan, maka dikatakan fagositosis. Sedangkan jika yang dimasukkan adalah berupa cairan atau meminum, maka dikatakan pinositosis. Sedangkan eksositosis adalah proses mengeluarkan
dengan cara yang umum dikatakan memuntahkan. Contoh difusi sederhana adalah, misalnya pada gambar ini terlihat ada cairan yang terdapat dalam suatu bejana, kemudian dimasukkan kristal ke dalam air. Contohnya misalnya adalah kristal garam atau gula pasir, di mana kemudian kristal ini akan mencair sehingga partikelnya menyebar ke seluruh permukaan air. Akibatnya terjadilah larutan yang homogen. Atau partikel-partikel gas yang dilepaskan ke udara, misalnya minyak wangi yang terdapat di dalam botol, kita buka tutupnya, maka partikel-partikelnya akan menyebar ke udara sehingga seluruh ruangan akan terasa aromanya. Kemudian difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi terjadi melalui membran sel, yaitu dengan adanya bantuan atau fasilitas yang diberikan oleh protein yang terdapat pada membran sel. Misalnya ini adalah protein, ini protein atau yang ini. Nah, coba perhatikan gambar di sebelah kiri, ini adalah bagian di dalam sel, dan sebelah kanan dari gambar ini adalah bagian di luar sel. Perhatikan di bagian luar sel banyak terdapat partikel-partikel sehingga dikatakan konsentrasinya tinggi atau lebih pekat, sementara di sebelah dalam partikel-partikelnya lebih sedikit sehingga konsentrasinya dikatakan rendah. Sehingga ketika misalnya partikel yang ada di luar sel ini akan masuk ke dalam sel, maka dia tidak akan bisa masuk melalui difusi biasa kecuali dengan bantuan protein yang terdapat pada membran ini. Dia masuk melalui kanal atau saluran yang dibentuk oleh protein ini. Dia masuk, lalu kemudian dia terus sampai ke dalam. Setelah itu nanti protein akan menutup kembali kanalnya, ya. Kanalnya akan menutup kembali. Nah, bandingkan juga dengan gambar sebelah ini. Ini adalah bagian di luar sel, ini bagian di dalam sel. Caranya hampir sama, cuman di sini bagian protein itu membuka dari sebelah luar, kemudian setelah dia masuk sebelah dalam, dia akan membentuk bentuk seperti ini, menyesuaikan dengan protein, dengan partikel yang masuk, sehingga kemudian partikel ini bisa lewat dan setelah itu dia akan menutup kembali seperti ini. Nah, ini yang difusi terfasilitasi. Lalu kemudian osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan molekul zat dari daerah konsentrasi tinggi atau hipertonis ke daerah yang konsentrasinya rendah atau hipotonis melalui membran selektif atau semi permeabel. Misalnya seperti pada gambar ini. Ini adalah suatu bejana yang di tengahnya ada batas, ya. Batas merupakan sekat atau yang dikatakan membran semi permeabel, sehingga membagi dua ruangan bejana ini. Di sebelah sini terdapat partikel-partikel yang lebih banyak sehingga dia dikatakan lebih pekat, sedangkan di sebelah kanan ini terdapat partikelnya lebih sedikit sehingga dikatakan dia larutan lebih encer. Nah, perpindahan akan terjadi dari larutan yang lebih encer ke yang lebih pekat, sehingga larutan ini harus melewati membran dan pada akhirnya nanti partikel itu akan merata pada sisi kiri dan kanan, sehingga berarti larutan juga akan menjadi homogen. Nah, efek osmosis. Efek osmosis yang akan dialami oleh suatu sel, misalnya jika konsentrasi larutan sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan segera bergerak keluar sel, meninggalkan sel secara otomatis. Akibatnya, lama-kelamaan sel akan menyusut dan mati karena cairan selnya habis keluar, dan ini disebut dengan plasmolisis. Kemudian jika konsentrasi larutan sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan segera bergerak masuk ke dalam sel secara otomatis
Akibatnya sel akan membengkak dan kemudian pecah, kecuali pada sel tumbuhan hanya mengalami penggelembungan dan menegang atau mengalami turgid. Turgid itu adalah turgor yang maksimal. Transport aktif terjadi pada zat-zat yang masuk atau keluar dari atau ke dalam sel dengan cara melawan gradien konsentrasi. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebuah membran sel dengan protein-protein yang terdapat di membran tersebut. Di sini ada 3 protein. Ini dikatakan protein integral karena protein ini menembus dari permukaan luar sampai permukaan dalam. Protein ini akan membantu terjadinya transport. Katakanlah bagian atas dari membran ini merupakan bagian luar dari sel. Di sini terdapat elektrokimia tinggi, atau katakanlah dia mempunyai molekul-molekul atau partikel-partikel dan konsentrasi tinggi. Sementara di sebelah dalam terdapat konsentrasi partikel-partikel yang lebih rendah. Nah, lalu bagaimana caranya partikel-partikel dari luar ini masuk ke dalam sel? Lihat gambar pertama ini. Itu terjadi dengan cara melewati membran sel. Sementara yang kedua ini terjadi melewati kanal yang diberikan oleh protein. Dan gambar ketiga juga terjadi melalui protein, tapi dia tidak melalui kanal. Hanya lewat begitu saja, melebur dengan protein sehingga akhirnya masuk ke dalam sel. Lalu kemudian pada gambar keempat nanti saya jelaskan. Sekarang perhatikan dulu yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua ini terjadi melalui difusi sederhana. Difusi sederhana karena dia terjadi dengan sendirinya. Sedangkan yang ketiga ini adalah terjadi melalui difusi terfasilitasi. Kenapa terfasilitasi? Karena di sini protein integral itu membantu membawa protein dari luar menuju ke dalam, ya. Di sini tidak terbentuk kanal seperti pada gambar yang kedua ini. Nah, difusi sederhana dan difusi terfasilitasi ini adalah transport pasif. Lalu yang keempat, proses yang keempat di gambar ini, perhatikan. Molekul yang berasal dari dalam sel akan keluar melalui membran sel, yaitu melewati protein pompa. Ini yang dikatakan melawan gradien konsentrasi. Kenapa? Karena bagian luar sel itu lebih tinggi konsentrasinya atau lebih padat daripada yang terdapat di dalam sel. Jadi kalau dia dari tempat yang lebih rendah konsentrasinya menuju tempat yang lebih tinggi konsentrasinya, itu dikatakan melawan gradien konsentrasi, seperti halnya air naik dari bawah ke atas, seperti di sumur misalnya. Air itu agar bisa naik ke atas harus memerlukan energi. Nah, demikian juga di sini. Karena protein ini atau partikel ini dari dalam sel akan keluar melalui membran ini, agar dia bisa, maka di sini dibutuhkanlah energi. Karena dia memerlukan energi, maka namanya transport aktif. Lalu kemudian endositosis dan eksositosis. Bahan yang sangat besar tidak dapat melalui membran, sehingga dia terjadi melalui proses endositosis dan eksositosis. Maka dalam hal ini bahan dibungkus dalam gelembung dengan mekanisme tertentu, dikeluarkan dari sel, itu yang namanya eksositosis, atau dimasukkan ke dalam sel, itu yang namanya endositosis. Jadi jika yang dimasukkan tadi adalah bahan cair, namanya pinositosis, sedangkan jika yang dimasukkan adalah bahan padat, itu namanya fagositosis. Oke, selanjutnya adalah tugas. Tugas adalah membuat display tentang sel.
tentang sel tumbuhan dan hewan beserta dengan masing-masing struktur dan fungsinya. Jadi struktur atau organel yang terdapat di dalam sel, sedangkan kamu gambar, ditambah dengan tugas-tugas yang lain yang telah diberikan melalui MS Team. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Semoga semua bisa kamu serap dengan baik. Sampai jumpa dan terima kasih.